Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa kembali menyapa teman-teman semua melalui channel YouTube Agus36 Official. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton, merespon, dan mensubscribe video-video saya. Semoga semuanya menjadi amal soleh. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya ingin membuat sebuah video yang saya beri judul Republik Nasi. Republik Nasi. Bagi kebanyakan orang Indonesia akan mengatakan belum makan kalau belum makan nasi, meskipun sudah makan makanan yang lain. Bahkan kita bisa makan nasi dengan berbagai macam nasi dalam satu hari, karena di Indonesia banyak sekali jenis nasi atau jenis olahan nasi. Misalnya pagi hari kita makan nasi uduk, siangnya makan nasi kapau, malamnya makan nasi goreng. Atau paginya makan nasi bakar, siangnya makan nasi megono, malamnya makan nasi gandul atau nasi-nasi yang lainnya. Nasi di Indonesia banyak sekali macamnya, mulai dari nasi waras sampai yang terakhir adalah nasi gila. Untuk yang terakhir ini sebenarnya jangan dimakan menurut saya. Namanya aja nasi gila, apalagi ada orang makan nasi gila pakai sambal setan, minumnya es pocong. Wow, itu makanan seru tapi serem. Oke, kita kembali kepada masalah nasi. Sewaktu saya ingin membuat video ini sebenarnya saya buat iseng-iseng aja. Tapi kemudian saya berpikir, apa manfaatnya video ini buat para penonton saya? Setelah saya berpikir sejenak dua jenak, rasa-rasanya ada 3 manfaat yang bisa didapat dari menonton video ini. Manfaat pertama dan kedua barangkali tidak begitu penting. Manfaat yang ketiga menurut saya sangat penting. Penjelasannya begini. Manfaat pertama, dengan menonton video ini barangkali kalau Anda punya rencana dalam waktu dekat mau membuka warung nasi, barangkali dengan melihat video ini Anda jadi terinspirasi. Ternyata nasi di Indonesia itu macam-macam. Ada nasi uduk, ada nasi ulam, ada nasi gurih, nasi gemuk, nasi lemak, nasi megono, nasi gandul, nasi goreng, nasi kapau, nasi kucing, apalagi, dan masih banyak lagi. Terakhir adalah nasi gila. Oke, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kalau saat ini Anda karena sesuatu dan lain hal kurang nafsu makan, barangkali dengan adanya list nasi macam-macam tadi, Anda mendapat inspirasi untuk memilih salah satu dan menjadi pembuka selera sehingga Anda kembali bernafsu makan. Sekali lagi saya katakan, manfaat pertama kedua ini barangkali tidak begitu penting, tapi manfaat yang ketiga menurut saya sangat penting atau cukup penting. Karena manfaat ketiga ini saya maksudkan sebagai pengingat, sebagai reminder kepada kita dan kepada para pemimpin bangsa Republik ini, baik pemimpin nasional maupun pemimpin daerah, wabil khusus Menteri Pertanian, kepala-kepala dinas pertanian, dan pejabat atau pemimpin lain yang terhubung dengan pertanian. Maksudnya begini, kita
dalam filosofi bahwa kita makan nasi setiap hari, itu artinya kita membutuhkan banyak nasi, kita membutuhkan banyak beras, kita membutuhkan banyak pangan. Di lain pihak, kita punya negeri yang subur untuk menghasilkan berbagai jenis pangan itu. Tapi kenyataannya kita banyak mengimpor pangan termasuk beras. Jadi alangkah baiknya pemerintah lebih menaruh perhatian kepada sektor pertanian ini. Bukan kita tidak butuh industri lain, bukan kita tidak butuh pembangunan infrastruktur, tapi kita jangan lupa bahwa kebutuhan utama masyarakat, kebutuhan utama rakyat adalah makan, alias kebutuhan pangan, dan itu kebutuhan primer. Tapi kita bisa menghasilkan itu. Jadi kita seharusnya swasembada beras, swasembada pangan, bukan mengimpor beras. Jadi alangkah baiknya kalau kita sekarang kembali menaruh perhatian lebih kepada sektor pertanian tersebut dengan menggalakkan pertanian secara maksimal. Misalnya dengan menyediakan bibit kepada para petani, menyediakan pupuk, menyediakan pembasmi hama, menyediakan peralatan pertanian dengan harga murah, dan kalau perlu disubsidi. Seiring dengan itu juga kita menyiapkan, atau pemerintah harusnya menyiapkan para penyuluh-penyuluh pertanian supaya para petani kita jadi lebih pintar, kemudian bisa menghasilkan produksi yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Dalam proses berikutnya, petani kita juga harus dibantu agar bisa menjual hasil produksinya dengan harga yang stabil. Mungkin mengaktifkan bulog atau seperti dulu ada KUD dan sebagainya, sehingga kesejahteraannya juga meningkat. Begitu juga bidang-bidang lain yang mendukung, seperti misalnya pembiayaan atau kredit pertanian itu harusnya dipermudah, harus disubsidi, supaya kalau kita cuma mengharapkan petani itu berjuang sendiri tapi tidak banyak campur tangan dibantu sama pemerintah, itu juga akan sulit. Nah, ini harus menjadi perhatian utama kepada pemerintah khususnya, karena pemerintah yang punya kekuasaan, yang punya sumber daya untuk melakukan itu. Kita harapkan ini jangan sampai terabaikan, meskipun kita juga ada pembangunan di bidang lain. Kalau memang kita belum punya program yang jelas di bidang ini sekarang ini, kita pernah swasembada beras di masa lalu, barangkali program masa lalu itu bisa di copy paste atau di copy dengan modifikasi. Ini menurut saya sangat penting. Apalagi sekarang dengan hiruk pikuk perpolitikan, dengan kondisi perekonomian yang terpuruk, saya rasa pertanian harus jangan sampai terlupakan. Berhentilah kita berseteru, berhentilah kita saling mencaci maki dalam politik dan perdebatan. Mari kita rangkul rakyat kita, petani kita, untuk meningkatkan pertanian, dan nanti efeknya nggak cuma pertanian. Bukankah kalau pertanian kita maju, kita tidak perlu impor, bisa mengurangi impor, bahkan kalau produksi kita lebih, kita bisa mengekspor ke negara lain. Ini pemikiran saya sebagai rakyat biasa. Mudah-mudahan ini menjadi reminder, menjadi pengikat, menjadi suatu untuk mengingatkan kita dan mengingatkan pemerintah agar faktor atau sektor ini adalah sektor yang sangat penting. Apalagi kita adalah negara agraris, negara khatulistiwa yang lahannya subur. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan membawa manfaat. Saya Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.